Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doneka Pratama dengan NIM 33321-905. Saya dari jurusan Teknik Elektro di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membuat database dealer motor yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perancangan basis data plus tutorial. Oke, sebelum membuat database, yang pertama-tama kita menginstal SQL Server-nya ya, atau MySQL Server. Di sini saya menggunakan SAMPP atau biasa disebut SAM. Pastikan kalian sudah menginstalnya. Setelah kalian menginstalnya, kalian aktifkan Apache dan MySQL-nya. Tinggal dipencet Start. Dan pastikan dalam keadaan warna hijau ya. Kalau belum hijau berarti tandanya tidak bisa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian perancangan basis datanya. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke direktori SAM-nya. Kita pindah terlebih dahulu. MySQL min-u root. Oke, kalau begini sudah memasuki MySQL servernya. Sekarang kita akan bikin database terlebih dahulu, yang paling utama. Kita bisa menggunakan perintah create database. Misal saya ingin memberi nama db dealer motor Sukamaju. Oke, database sudah terbuat. Sekarang kita akan menggunakan database tersebut. Kita bisa menggunakan perintah use langsung nama database-nya. Oke, di sini sudah menggunakan database ya. Atau kalian juga bisa melihat di show database. Ini fungsinya untuk melihat database apa saja yang sudah dibuat ya. Di sini ada db dealer motor Sukamaju. Oke, setelah kita menggunakan database-nya, kita akan membuat tabel. Tapi sebelum masuk ke tabel, saya akan memperlihatkan tabel apa saja yang akan saya buat. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, yaitu ada tabel motor yang terdiri ID motor, nama motor, harga motor, dan stok. Lalu ada pegawai, yaitu ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, nomor telepon, dan alamat pegawainya. Lalu di sini ada transaksi, yaitu ada ID transaksi, ID motor, ID pembeli, ID pegawai, terus ini ada jumlah belinya, dan tanggal transaksinya. Yang terakhir itu ada pembeli, yaitu ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin pembeli, nomor telepon, dan alamat pembelinya. Oke, setelah tadi kita melihat tabel yang akan kita buat, kita langsung buat saja, yaitu pertama ada create tabel motor, kita kasih ID motor, integer, kita kasih fungsi auto increment, yang berfungsi untuk mengurutkan nama ya, jadi tidak perlu diisi angkanya, biar secara otomatis, dan kita tambahkan not null agar tabel ini atau kolom ini harus terisi, tidak boleh kosong. Lalu ada nama motor, dengan tipe data variabel karakter dengan panjang yaitu sebanyak 20, not null. Lalu ada harga motor, kita kasih big integer, variabelnya atau tipe datanya dengan panjang 15, not null. Dan yang terakhir ada stok dengan varchar sepanjang 3. Setelah itu kita set primary key-nya. Primary key ini berfungsi sebagai identitas suatu tabel atau pemiliknya. Dan biasanya primary key ini selalu menggunakan
kolom yang paling pertama ya, biasanya digunakan dalam suatu ID ya, paling utama. Kita tambahkan ID motor. Kalau sudah, kita buat. Oke, query oke, lalu jika ingin melihat tabel yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perintah show tables. Oke, di sini sudah terbuat ya, show tables-nya. Kita contohkan satu lagi, misal kita ingin membuat transaksinya ya, create table transaksi. Dalam transaksi ini sama ya, ada ID transaksi, integer, auto increment, not null, lalu ada ID motor, dengan integer 3. Lalu ada ID pembeli. Dengan integer juga. Panjang 3. Oh ya, jangan lupa not null-nya. ID pembeli. Integer 3. Ada ID pegawai. ID pegawai. INT 3. Setelah itu ada tanggal transaksi. Ada jumlah belinya. Ada jumlah beli dengan varchar. Atau kita bisa pakai integer biasa. Kita kasih stringnya 3. Not null. Dan tanggal transaksi. Kita bisa gunakan date. Nah, di sini kalian bebas bisa menggunakan date, timestamp. Nah, bedanya date dengan timestamp itu, kalau date hanya menampilkan tahun, bulan, dan harinya saja. Kalau timestamp bisa menampilkan jam juga ya. Nah, tapi di sini saya hanya memerlukan tanggalnya saja, bulan sama tahunnya. Date, not null. Lalu kita set primary key-nya, yaitu ID transaksi. Kalau sudah, pastikan lagi tidak ada yang salah. Kalau sudah, bisa langsung di-enter. Oke, kita lihat lagi show tables. Nah, di sini sudah ada ininya ya. Oke, itu mungkin sekedar contoh untuk pembuatan tabelnya. Saya akan skip setelah tabelnya sudah saya masuki semuanya. Oke, di sini tabelnya sudah saya masukin semua atau saya input dan ada 4 tabel ya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data di setiap tabel. Misal saya ingin menambahkan nama motornya ya, misal insert into motor. Nah, untuk nama kolomnya sendiri kalian boleh menuliskannya atau tidak, tapi di sini saya akan menuliskannya karena takutnya ada yang lupa atau apa, jadi lebih aman kita tulis saja. ID motor, terus nama motor,
harga motor, menyesuaikan ya dengan yang tadi, yang telah kita buat, dan stok. Lalu kita tambah values. Oke, kita langsung enter saja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan masukkan datanya. Kita contohkan satu dulu. 0, ini untuk ID motornya ya. Kita tidak perlu bingung lagi nanti kalau misalnya angkanya berapa gitu. Kita bisa pakai 0 saja biar otomatis. Lalu nama motor, misal saya namakan Yamaha Scorpion. Dengan harga misal 20 juta. Oke, setelah itu stoknya. Stoknya misal 10. Oke ya, di sini query udah oke. Sekarang kita, jika ingin melihat data yang sudah kita input, kita bisa select bintang from nama tabelnya, motor. Oke, di sini udah terlihat ada ID motor, ada nama motornya, harga motor, dan stoknya. Nah, misal ada pertanyaan seperti ini, bisa nggak kita menambahkan lebih dari satu data? Jawabannya bisa. Kalian bisa menambahkan sesuka kalian, bisa 10, 20, bahkan 100 sekaligus. Nah, di sini saya akan menambahkan 4 sekaligus ya, misalnya. Kita gunakan ini tadi, insert into motor. Misalnya namanya ganti menjadi Yamaha Mio. Dengan harga 15 juta. Lalu untuk stoknya sendiri 15. Nah, ini kita koma karena kita ingin input sekaligus data banyak ya. Kita koma. Setelah itu kita nol lagi. Misal namanya Yamaha NMAX. Dengan harga 18 juta. Stoknya 15 juga. Lalu kita tambahkan lagi 0. Misal Yamaha Vino. Dengan harga misalnya 15 juta. Stoknya 15 juga. Nah, di sini saya menginput 3 data sekaligus ya. Oke, di sini query oke. Kita bisa lihat lagi menggunakan select bintang from motor. Nah, di sini sudah terlihat datanya ya, nama motornya. Oke, mungkin itu contoh untuk penginputan datanya, karena penginputan datanya ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan banyak juga, maka saya akan skip langsung ya untuk ke input data yang sudah terisi secara lengkap. Nah, oke, di sini sudah terlihat ada banyak sekali ya datanya. Di sini kita bisa lihat ya, tadi sudah saya tambahkan, yaitu ada tabel pegawai, ada tabel pembeli, dan ada tabel transaksi. Dan ini ada 100 transaksi ya jumlahnya ya. Nah, setelah itu jika kita ingin melihat nama-namanya, kita bisa menggunakan perintah inner join ya, agar tidak terlihat angka saja. Jika ini kan saya hanya memperlihatkan angkanya saja ya. Kita ingin melihat secara detail lagi, kita bisa menggunakan perintah inner join. Yang pertama kita ketik perintah select pegawai, ketik nama pegawai, lalu ada pembeli, nama pembeli,
ada motor, titik nama motor, dan ada motor, harga motor. Nah, setelah itu kita enter saja, lalu from transaksi, kita enter lagi, inner join, pertama pegawai, on transaksi, titik ID pegawai sama dengan pegawai, titik ID pegawai. Lalu ada inner join lagi, pembeli, on transaksi, titik ID pembeli sama dengan pembeli, titik ID pembeli. Yang terakhir ada inner join, motor, on transaksi, titik ID motor sama dengan motor, titik ID motor. Nah, ini inner join ya, yang fungsinya bisa memperlihatkan lebih dari 2 tabel ya secara sekaligus. Kita enter saja. Nah, di sini terlihat ya, ada nama-namanya ya. Jika pada saat transaksi kan hanya angka saja ya. Nah, untuk ingin memperlihatkan namanya, kita bisa menggunakan perintah inner join ya. Di sini ada nama pegawai, nama pembeli, nama motor yang dibeli, dan harga motornya. Nama pegawainya misalnya Ajun, terus pembelinya Santoso, membeli motor Yamaha Scorpion dengan harga 20 juta. Lalu ada Ajun lagi, dia melayani pembeli bernama Noval, membeli motor Mio dengan harga 15 juta, dan seterusnya, sampai 100 transaksi. Oke, mungkin itu saja untuk perancangan basis data saya di dealer motor Sukamaju ya. Sekarang kita akan menginput atau memasukkan file.sql ke GitHub. Di sini saya sudah memiliki file SQL-nya di sini, db_dealer motor Sukamaju. Oke, sekarang kita masuk ke Git Bash ya. Untuk langkah-langkahnya, kita pertama masukkan username dan user emailnya. Kita bisa gunakan git config global username. Username saya yaitu Doni. Pastikan tidak ada yang salah ya. Kalau sudah, kita enter. Oke, yang kedua ada git config global user email. Untuk emailnya sendiri yaitu Doni Tama. Ini email yang dipakai ya, yang akan di-push ke GitHub-nya nanti. Oke, kalau sudah, kita bisa mengeceknya di git config min double list. Nah, di sini sudah ada ya, username sama user emailnya. Oke, sekarang kita akan membuat repositorinya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah masuk di GitHub-nya ya. Kita membuat repositori baru saja. Klik new. Kita bisa namakan tugas akhir basis data. Kita create. Nah, jika sudah ini, kita langsung masuk ke foldernya yang akan dimasukkan. Kita klik foldernya, klik kanan, kita git bash here saja. Nah, sini sudah masuk. Untuk mengecek repositorinya apakah kosong, kita bisa gunakan git init.
Oke, di sini kosong. Setelah itu kita masukkan filenya ya, git add nama file SQL-nya tadi ya. .sql. Oke, ini tidak apa-apa. Kita next saja. Setelah itu kita git commit. Min m, misal ini kita kasih first commit. Oke, ini udah berhasil. Sekarang kita git remote add origin git add github.com/2. Ini untuk .2 yaitu nama ini ya, nama username dan nama repository yang dituju. Slash jangan lupa di .git. Pastikan tidak ada yang salah ya. Sesuaikan dengan yang di sini. Kalau sudah, di enter saja. Oke, yang terakhir itu ada git push. Ini berfungsi untuk nge-push atau menaruh filenya ke dalam repository yang sudah kita tuju. Kalian bisa ketik perintah git push min u origin master. Enter. Nah, kalau tandanya begini berarti sudah masuk ya. Kita akan cek di GitHub-nya, di refresh saja. Dan filenya yang tadi kita ingin masukkan sudah masuk ya, di Baylor Motor Sukamaju.sql. Nah, ini ada isinya ya. Yang tadi, nah ini data-data transaksinya ada 100. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.